warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zenatul Aini dengan NPM C1C019052. Berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan atau membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 oleh Ibu Dwi Marsani beserta kawan-kawan. Baiklah, konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat itu mengenai proses pencatatan laporan keuangan. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi, yang mana menurut PSAK 65 tahun 2014 yang pertama yaitu menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usahanya. Selanjutnya yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikannya secara penuh, yang artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anaknya. Maka untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua itu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Maka akan ada yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba atau rugi, bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, serta laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua yaitu adanya penambahan akun seperti beban serta pendapatan. Ketiga yaitu jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Dari hal tersebut hanya ada dua jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan, yaitu tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini tidak ada kepentingan dan pengendali. Lalu selanjutnya yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dalam hal ini maka akan dilaporkan adanya kepentingan non pengendali serta jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian, yaitu yang pertama mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non pengendali, serta muncul di posisi kredit, yaitu kepentingan non pengendalian. Yang ketiga yaitu mengeliminasi bagian laba kepentingan non pengendalian.
Yang keempat itu jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, serta investasi pada entitas anak. Lalu kepentingan dan pengendalian. Pada PSAK 65/2014 memberikan definisi bahwa kepentingan dan pengendalian sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Lanjut, yaitu PSAK 65 tahun 2014 juga mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan ada yang namanya yaitu tadi jurnal eliminasi, yang mana jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi juga tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, serta jurnal umum. Nah, jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi ini digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan penghapusan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga lalu konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi juga hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap nilai yang tercatat secara terpisah serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Tujuannya itu tersendiri yaitu kaitannya dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldo yang terjadi dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi, sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi, tidak dimunculkan pengaruhnya. Terakhir itu isu seputar konsolidasi, yang mana pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya, yaitu artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan labanya, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatan bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Baiklah, itulah materi atau pembahasan yang mampu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.